Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Billy J Sport. Pada kesempatan kali ini saya berada di workshopnya Karasep. Kebetulan ini adalah ruangan studio atau kadang menjadi base camp. Lalu kebetulan di sini juga ada grup musik. Jadi kalau buat teman-teman yang mau mengundang bisa hubungi saya sebagai manajer nantinya, manajer mendadak, bisa calling-calling aja. Mau di dalam Pulau Jawa, luar Pulau Jawa, kita gas. Yang penting ongkosnya aman gitu kan. Kan kalau mau sekedar ngopi boleh datang aja ke base camp kita ini. Kita open house buat teman-teman. Jadi mau ngobrol-ngobrol mengenai senapan, boleh merapat aja. Nanti di sini ada peralatan musik, ada macam-macam kopi, kapal api, kapal selam. Jadi teman-teman bisa bebas ngopi di sini, bisa live music juga. Oke, dan di kesempatan video kali ini kita mau membahas kecepatan peluru dari sebuah unit yang sering saya katakan istimewa, unit MOHK 100. Kita sudah dapatkan data FPS-nya. Sebelum kita bahas, sekarang kita simak dulu video pengetesan FPS berikut ini. Posisi angin 2200 PSI. Kita coba masing-masing 5 kali nembak. Yang pertama kita coba slug 14 grain. Satu 782. Shoot ketiga 777. Tujuh delapan tiga. Oke, yang kedua kita coba Hercules 13,6 grain. Delapan kosong tujuh. Delapan kosong delapan. Delapan kosong lima. Duplikat 805. Satu kali lagi untuk Hercules. Delapan kosong enam, cukup stabil. Lalu selanjutnya Barracuda Match 10,65 grain. Delapan lima. Delapan enam. Delapan lima. Delapan tiga. 8
886 stabil juga. Selanjutnya QS 9,56 grain. Ratus. Dan 02. Dan 03. 897 udah mulai turun. Oke, masing-masing sudah 5 kali shoot. Sekarang posisi angin 1950, berarti habis 250 PSI untuk 20 kali shoot, dan ini setelan power di setelan power kedua, di level kedua. Oke, gimana teman-teman? Udah saksikan videonya ya. Jadi video yang kita sajikan barusan adalah pengetesan kecepatan peluru. Sekarang kita pindah ke data yang kita sajikan ini. Ini adalah data FPS atau kecepatan peluru dari unit MOHK 100. Kita amankan dulu, takut kesenggol ya. Tes FPS atau kecepatan peluru dari senapan MOHK 100, dan di sini kita jelaskan juga dengan spesifikasi standar bawaan pabrik ya. Di sini panjang larasnya 40 cm, tabungnya 360 cc, power di level kedua. Start awal pressure-nya di 2200 PSI, lalu pressure akhirnya di 1950 PSI dengan total 20 kali shoot. Dan nanti ini konsumsi anginnya kita jelaskan, lalu ini datanya kita jelaskan, dan yang mau kita tekankan adalah ini non-regulator ya. Jadi benar-benar bawaan pabrik dari depan dan belakang menggunakan Misumi. Kita menggunakan 4 mimis, ada Slug dengan 14 grain, lalu Hercules 13,6 grain, lalu di sini ada Barracuda Match 10,65 grain, lalu di sini yang terakhir QS 9,56 grain. Masing-masing kita tes 5 kali shot. Jadi menggunakan 4 mimis ini totalnya 20 kali shot. Menghabiskan angin sebanyak 250 PSI ya. Jadi 250 PSI dibagi 20 kali shot menghasilkan konsumsi angin di 12,5 PSI per shotnya. Untuk masalah konsumsi angin, kita kembalikan apakah ini termasuk kategori irit atau standar, tergantung dari persepsi teman-teman. Atau mungkin teman-teman punya pengalaman misalkan berapa PSI per 1 kali shootnya dari unit yang teman-teman miliki saat ini gitu kan. Boleh tulis di kolom komentar nanti ya. Selanjutnya kita bahas ini 5 kali shoot. Di sini ada Slug yang pertama kita tes. Di sini ada 771, 782, 777, 783, 782. Ya kalau misalkan dirata-ratakan kisaran stabilnya di 782 lah kurang lebih ya. Lalu di sini yang membuat saya merasa kagum ya dengan unit MOHK 100 dengan spesifikasi standarnya tanpa regulator. Untuk kestabilan FPS menggunakan Hercules dan Barracuda. Ini menggunakan Hercules ada di angka sekitar 805 ya. Kebetulan ini dapat angka yang duplikat gitu kan, konstan. Jadi bisa dikatakan stabil FPS-nya 805 FPS untuk mimis Hercules. Nah, lalu di sini ada Barracuda ya sekitar 880 berapa ya? 885 atau 886 lah per 1 kali shootnya. Jadi saya merasa kagum juga untuk unit MOHK 100 ini memiliki kestabilan yang oke banget walaupun tanpa regulator. Karena memang intinya untuk senapan angin yang penting kan stabil dulu lah, akurasi nanti bisa dicari gitu kan
Dalam arti kata akurasi bisa menyesuaikan entah si unit ini maunya di jarak berapa, kan itu nanti bisa kita cari. Yang penting ini kestabilannya dulu lah. Lalu di sini terakhir menggunakan QS 9,56 grain dengan kisaran angka atau kecepatan pelurunya di berapa ya? 900 fps mungkin ya. Di sini dapat 900, 902, 903, 897, 896. Cuman memang ini yang ini nih kayaknya karena memang posisi kita nggak bawa angin cadangan ya. Jadi benar-benar ngetes kestabilan dengan kondisi tekanan seadanya yang ada di unit senapan MOHK 100 ini. Jadi untuk kesimpulannya, unit MOHK 100 ini memiliki kestabilan yang cukup bagus walaupun tanpa regulator, dan mimis yang rekomendasi saat ini yaitu Hercules, Barracuda, dan QS. Teman-teman masih bisa eksplorasi lebih lanjut dengan data yang kita tampilkan saat ini. Unit MOHK 100 walaupun ya mungkin bisa dikatakan kecil ya, kecil untuk FPS-nya, tapi akurasi masih bagus di 82 meter. Itu menurut testimoni ya. Bahkan menurut pengalaman pribadi saya di 100 meter juga masih oke untuk akurasinya. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan hasil tes kecepatan peluru yang tersajikan saat ini menurut teman-teman kurang, misalkan katakanlah, misalkan menggunakan Hercules 800 fps lah, ingin mendapatkan kecepatan peluru misalkan 900 fps, ya tentu ada konsekuensi yang harus diterima ya. Jadi kecepatan peluru masih bisa naik asalkan laras yang bawaan ini 40 cm, teman-teman ganti menjadi 50 cm ke atas gitu. Itu otomatis teman-teman bisa mendapatkan angka kecepatan peluru yang lebih, bisa mencapai 900 fps. Dan itu saya jamin kalau teman-teman mengganti laras 40 cm ini menggunakan 50 cm up, pasti saya jamin akan mendapatkan fps yang lebih tinggi dari data yang kita tampilkan saat ini. Dan memang sudah dipastikan dengan laras yang hanya 40 cm, itu sulit untuk mendapatkan FPS yang lebih dari data yang kita suguhkan saat ini. Karena memang sudah hitungannya seperti itulah, bisa dikatakan ya. Jadi bahwa kalau misalkan larasnya pendek, otomatis FPS-nya nggak akan secepat FPS yang dihasilkan oleh laras yang lebih panjang. Oke, jadi intinya buat teman-teman yang mau meminang unit MOHK 100, dengan spesifikasi standar bawaan boleh, yang pasti walaupun spesifikasi standar seperti ini dengan data yang didapat segini masih efektif, mampu di 82 meter. Cuman kalau teman-teman ingin menghasilkan FPS yang lebih, teman-teman bisa request dari awal, misalkan panjang larasnya yang kita ganti dengan yang lebih panjang, atau tabungnya misalkan untuk kapasitas anginnya bisa dirubah juga. Hanya saja kalau teman-teman memutuskan ingin ganti laras, ya otomatis konsep awal untuk unit MOHK 100 ini yang tadinya dengan konsep mini, compact, dia akan hilang kalau menggunakan laras yang panjang. Cuman ya balik lagi lah, itu terserah teman-teman semua. Karena memang secara pengalaman, laras yang pendek otomatis kecepatan pelurunya terbatas ya. Dan yang mempengaruhi kecepatan peluru itu ada beberapa bagian ya. Jadi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yang ingin mengejar kecepatan peluru lah. Beberapa aspek itu yaitu diantaranya yang paling utama mungkin ya. Yang paling utama yaitu laras ya. Jadi laras kalau lebih panjang, otomatis kecepatan peluru juga bakalan bertambah. Lalu keduanya ada valve, settingan valve-nya. Itu juga mempengaruhi, termasuk dari per valve-nya. Jadi 3 aspek itu yang mempengaruhi kecepatan peluru pada satu unit senapan. Itu sepengalaman kita ya. Kalau teman-teman ada pengalaman yang lain, boleh ditulis di komentar juga. Lalu penjelasan sedikit juga ya. Di sini ada Slug dan Hercules dengan bobot yang perbedaan bobotnya itu cuma 0,4 grain ya. Ini 14 grain, ini 13,6 grain. Tapi untuk hasil kecepatan pelurunya ini cukup timpang ya. Jadi di sini dirata-ratakan dapat 800-an gitu kan. Di sini sekitar 700 sekian. Ya ini bisa dikatakan lumayan jauh ya, walaupun bobotnya nggak jauh gitu kan. Ini terjadi karena memang intinya kecepatan peluru terpengaruhi juga oleh
diameter pada mimisnya itu tersendiri gitu kan. Jadi kalau misalkan di sini ada Slug, ini Slug 14, grain ini dengan diameter 4,52 lah. Lalu di sini Hercules 4,5. Nah, pada data seperti ini otomatis mempengaruhi, sedangkan laras yang digunakan pada unit MHK100 saat pengetesan tadi ini menggunakan laras dengan ID 4,5 atau bisa dikatakan laras konvensional. Sedangkan Slug yang diameter mimisnya lebih besar memang seharusnya menggunakan laras yang khusus. Makanya ini cukup numpang ya hasil tes kecepatan pelurunya. Jadi intinya yang mempengaruhi kecepatan peluru itu tadi ada laras, lalu ada per valve, dan yang perlu diperhatikan juga adalah mimis ya. Jadi maksudnya diameter pada mimis juga mempengaruhi kecepatan peluru pada sebuah unit senapan. Dan mungkin kalau nanti kita ada kesempatan lah ya, kita buat tes FPS lagi menggunakan 3 laras dengan panjang yang berbeda. Kita coba sajikan sesuatu yang mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan ya buat teman-teman semua. Semoga menjadi bahan referensi ya. Oke, gitu aja mungkin ya. Jadi intinya video kali ini kita menyajikan sebuah standarisasi untuk unit MOHK100 di mana dengan menggunakan laras konvensional yang panjangnya 40 cm, lalu tabungnya 360 cc, menghasilkan kecepatan peluru yang ada di data ini dengan konsumsi angin 12,5 PSI per shoot. Ya, ini tergantung setelan power juga. Jadi di video kali ini kita ingin memberikan informasi lah untuk spesifikasi standar MOHK100. Inilah data yang dihasilkan. Jadi balik lagi nanti buat teman-teman kalau berkeinginan khusus boleh konsultasi aja dulu. Buat saya pribadi saat ini untuk rekomendasi saat ini gitu kan, ini unit yang terbaik saat ini, unit lokal rasa impornya MOHK100. Oke, kalau ada pertanyaan jangan ragu, mudah-mudahan saya bisa menjawab ya di komentar. Tapi lebih baik WA aja ya supaya lebih cepat. Oke, buat teman-teman yang mau order kita tunggu, gak perlu ragu karena unit lokal rasa impor itu memang benar-benar pantas untuk unit MOHK100 ini dengan kualitas yang setara impor, dengan konsep mininya, dengan rasa premiumnya, dan dengan harga yang kualitas ini lebih tinggi dibandingkan harganya. Oke, segitu aja mungkin ya informasi yang bisa kita sampaikan untuk data yang didapat dari unit MOHK100 ini. Buat teman-teman yang ingin memberikan masukan, boleh tulis di kolom komentar, terkhusus untuk produk-produk yang diproduksi oleh Workshop Karsep. Gitu aja video kali ini. Buat teman-teman, untuk tetap diingat, untuk selalu bijak saat menggunakan senapan angin, karena intinya senapan angin bukan mainan. Salam satu laras, Billy Jazz Sport.